Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Meliana dengan nomor NIM 123700334. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah elektronika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WSM SI PhD. Ini yang pertama, simulasi data sensor DHT22 dalam hasil grafiknya. Di sini sebelumnya sudah saya rangkai komponennya. Yang pertama ada DHT22, lalu ada SP32. Di mana pin dari PCC DHT22 ini terhubung pada pin 303 daripada ESP32. Lalu pin SDA terhubung pada pin SP15, lalu groundnya terhubung pada ground dari ESP32. Lalu di sini ada kode pemrograman pada jendela waktu, di mana kode program ini untuk ESP32 yang memantau suhu menggunakan sensor DHT22 dan mengirimkan data suhu dalam format JSON ke broker MQTT. Di sini ada beberapa library. Yang pertama Wi-Fi.h ini untuk mengelola koneksi Wi-Fi. Lalu ada Public Client .h untuk mengelola komunikasi MQTT. Lalu ada DHT.h ini untuk membaca data dari sensor DHT22, Arduino JSON.h untuk membuat dan mengelola data JSON. Di sini konfigurasi dari sensor DHT22 ini terhubung ke pin 15, lalu Wi-Fi terhubung ke SSID WalkWiGATS tanpa kata sandi, lalu MQTT ini menggunakan broker dengan topik nama saya yaitu Meme 531/SUJSON. Lalu di sini ada fungsi pendukung. Yang pertama ada setup Wi-Fi untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi, lalu ada reconnect. Reconnect ini menghubungkan ulang ke broker MQTT jika koneksinya terputus. Lalu ada beberapa fungsi utama. Yang pertama ada fungsi setup. Fungsi setup ini untuk menginisialisasi serial, sensor DHT, Wi-Fi, dan server MQTT. Lalu ada fungsi loop. Fungsi loop ini jadi setiap 2 detik membaca suhu dari DHT22, membuat JSON dengan waktu atau detik sejak boot dan suhu, lalu mengirimkannya ke topik MQTT dan mencetaknya ke serial monitor. Lalu di sini juga ada program pada Python, di mana kode program ini adalah aplikasi GUI berbasis Python menggunakan Tkinter untuk memantau data suhu dari broker MQTT secara real time, yang akan menampilkan grafik suhu terhadap waktu dan menyimpan data ke file Excel. Di sini ada beberapa library yang dipakai. Yang pertama ada Tkinter. Tkinter ini untuk membuat antarmuka grafis. Lalu ada Power.MQTT.client untuk mengelola koneksi MQTT-nya. Lalu ada Matplotlib yang akan menampilkan grafik suhu secara real time. Lalu ada Pandas yang akan mengolah data untuk penyimpanan Excel. Lalu ada JSON yang akan memparsing data JSON dari MQTT. Lalu di sini ada fungsi MQTT. Yang pertama ada onConnect yang akan berlangganan ke topik dengan nama saya Meme saat terhubung ke broker. Lalu ada onMessage yang akan memproses pesan MQTT, mengekstrak waktu dan juga suhu dari payload JSON, lalu menyimpannya ke time data dan temp data jika collectingnya sama dengan true. Lalu di sini ada GUI. GUI ini adalah jendela utama atau root dengan ukuran 1000x700 pixel. Lalu ada beberapa tombol kontrol. Yang pertama ada start yang akan memulai pengumpulan data, stop menghentikan pengumpulan, reset menghapus data, simpan Excel yang akan menyimpan ke file XLSX, dan close untuk menutup aplikasi. Grafik suhu dibuat menggunakan Matplotlib dan diperbarui setiap 1 detik melalui Font Animation. Lalu ada beberapa fungsi kontrol. Yang pertama ada set collecting. Collecting state ini untuk mengatur status pengumpulan data, jika true untuk mulai dan false untuk berhenti. Lalu ada reset data. Reset data ini untuk menghapus semua data, waktu, dan juga suhu. Save Excel yang akan menyimpan data ke file Excel dengan waktu dalam format dan suhu dalam derajat Celcius. Lalu ada close app yang akan menghentikan animasi, koneksi MQTT, dan menutup aplikasi. Di sini kita langsung saja mulai dengan mengklik start the simulation. Lalu di sini muncul jendela monitoring suhu IoT Meme Meliana.
monitoring suhu IoT nama saya sendiri yaitu Meme Meliana. Di sini kita klik tombol start, lalu kita klik komponen DHT22-nya. Bisa dilihat di sini temperaturnya 24 derajat Celcius pada waktu 119 detik. Di sini sudah betul pada arah suhu yaitu suhu dalam derajat Celcius yaitu 24 suhunya, dan waktunya yaitu tadi itu 119, dan kira-kira di posisi ini, dimana ini adalah grafik suhu terhadap waktu. Kita bisa ubah temperaturnya menjadi 68.8 derajat Celcius pada waktu 127 detik. Nah, pada grafiknya mungkin masih loading. Nah, kita ubah lagi ke arah sini, dimana di sini nilainya negatif 24.7 derajat Celcius pada detik 131. Lalu kita ubah lagi menjadi temperatur 19.9 derajat Celcius pada waktu 137 detik. Bisa dilihat di sini arahnya kira-kira 137, ada derajatnya itu 19,9 Celcius. Betul. Oke, kita bisa ubah lagi. Nah, jadi 79.4 derajat Celcius pada waktu 143. Di sini grafiknya akan berubah otomatis dari 19 derajat Celcius menjadi 79 ke arah atas mungkin ya. Nah, di sini waktunya yaitu 147 kira-kira di sini. Nah, kita coba ubah lagi mungkin. Jadi negatif 5.6 derajat Celcius pada waktu 151. Nah, di sini grafiknya juga akan otomatis mengikuti responnya menjadi berubah grafiknya. Nah, ini masih loading ternyata. Nah, mungkin seperti itu. Daripada jendela walkway akan muncul serial monitor berjalan dengan baik. Lalu di sini respon dari pembacaannya yaitu grafik suhu terhadap waktu berjalan dengan baik dan benar. Di sini kita bisa stop simulasi. Nah, ini akan menghentikan aktivitas yang terekam. Lalu kita bisa menyimpannya ke file Excel. Baik. Ini adalah simulasi kedua, yaitu kontrol LED beserta data sensor DHT22. Sebelumnya sudah saya rangkai terlebih dahulu rangkaiannya. Yang pertama ada SP32, lalu ada DHT22, ada LED, dan ada resistor. Di sini pin 3 dari SP terhubung pada pin VCC DHT22, lalu SP15 pinnya terhubung pada pin SDA dari DHT22. Pin ESP2 terhubung pada kaki sebelah kiri dari resistor 1 kilo ohm. Kaki sebelah kanannya terhubung pada kutub positif daripada LED. Kutub negatifnya terhubung pada ground daripada SP32, lalu terhubung juga pada ground daripada DHT22. Lalu di sini ada kode pemrograman yang dibutuhkan pada jendela walkway. Kode ini adalah program untuk ESP32 yang mengintegrasikan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan mengontrol LED melalui MQTT. Di sini ada beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ada Wi-Fi titik H. Wi-Fi ini akan mengelola koneksi Wi-Fi, lalu PubSub client titik H untuk mengelola komunikasi MQTT, DHT titik H untuk membaca data suhu dari sensor DHT22. Ada Arduino JSON titik H untuk membuat data dalam format JSON. Lalu di sini ada konfigurasi yang mana sensor DHT22 ini terhubung ke pin 15, LED ke pin 2. Lalu Wi-Fi menggunakan SSID yaitu walkway gas tanpa kata sandi. Lalu MQTT menggunakan broker dengan topik publikasi meme 531 JSON dan langganan meme 531 LED. Lalu di sini ada beberapa fungsi pendukung. Yang pertama ada setup Wi-Fi. Setup Wi-Fi ini menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi. Lalu ada fungsi callback. Fungsi callback ini akan memproses pesan MQTT dari topik meme 531 LED. Jika payload adalah angka 1, LED-nya akan menyala atau high. Jika bukan, LED-nya akan mati atau low. Lalu ada fungsi reconnect yang akan menghubungkan ulang ke broker MQTT dan berlangganan ke topik meme 531 LED jika koneksinya terputus. Lalu di sini ada fungsi utama. Fungsi utama yaitu ada setup.
setup di mana setiap 2 detik akan memeriksa koneksi MQTT, menghubungkan ulang jika perlu, lalu membaca suhu dari DHT22. Jika suhunya valid, membuat JSON dengan waktu atau detik sejak boot dan suhu, lalu mengirimkannya ke topik meme 531 suhu JSON dan mencetaknya ke serial monitor. Lalu akan memproses pesan MQTT untuk mengontrol LED. Lalu di sini ada kode program yang dibutuhkan pada Python, di mana kode program ini adalah aplikasi GUI berbasis Python dengan Tkinter untuk memantau suhu secara real time melalui MQTT dan mengontrol LED dari jarak jauh. Di sini ada beberapa library Tkinter untuk membuat antarmuka grafisnya, lalu paho.mqtt.client untuk mengolah koneksi MQTT, lalu ada matplotlib yang akan menampilkan grafik suhu secara real time. Lalu ada pandas yang akan menyimpan data ke file Excel, lalu JSON untuk memparsing data JSON dari MQTT. Di sini ada dua fungsi MQTT. Yang pertama ada onConnect, di mana onConnect ini berlangganan ke topik meme 531 suhu JSON saat terhubung ke broker. Lalu ada onMessage. OnMessage ini akan memproses pesan dari topik meme 531 suhu JSON, lalu mengekstrak waktu dan suhu dari payload JSON, lalu menyimpannya ke time data dan temp data jika collecting sama dengan true. Lalu di sini ada GUI. GUI ini adalah jendela utama atau root berukuran 1050 x 720 pixel yang berjudul IoT 2 arah, yaitu monitoring dan kontrol. Lalu membutuhkan beberapa tombol kontrol. Yang pertama ada start, yaitu mulai pengumpulan data, stop untuk menghentikan pengumpulan, reset untuk menghapus data, simpan Excel untuk menyimpan ke XLSX, lalu close untuk tutup aplikasi. Di sini kontrol LED, di mana tombol LED on akan mengirimkan angka 1 ke topik meme 531 LED, dan ketika LED-nya off akan mengirimkan angka 0. Grafik suhu diperbarui setiap 1 detik menggunakan fans animation. Lalu di sini ada beberapa fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini ada set collecting. Set collecting ini akan mengatur status pengumpulan data atau true untuk mulai dan false untuk berhenti. Lalu ada reset data. Reset data ini akan menghapus semua data dan suhu. Lalu ada save Excel yang akan menyimpan data ke file Excel dengan waktu dalam format dan suhu dalam derajat Celcius. Lalu ada control LED. Control LED ini mengirimkan perintah angka 1 atau menyala dan angka 0 atau mati ke topik meme 531 LED. Lalu yang terakhir ini ada fungsi close app yang akan menghentikan animasi, koneksi MQTT dan menutup aplikasi. Langsung saja di sini kita mulai simulasinya dengan mengklik start the simulation. Nah, pada jendela Wakwi simulasi sudah berjalan, lalu kita klik run modul F5 dari Python-nya. Pada jendela Wakwi, temperaturnya terlihat 47.9 derajat Celcius pada waktu 75 detik. Ini sudah menunjukkan rangkaian berjalan dengan baik pada Wakwi. Lalu pada Python-nya kita bisa lihat suhunya betul dari 47 dan 79. Lalu kita bisa ubah waktunya, temperaturnya menjadi negatif 22.4 derajat Celcius pada waktu kurang lebih 81 detik. Di sini bisa terlihat grafiknya akan berubah secara otomatis. Dimana ini adalah grafik suhu terhadap waktu dalam di sini kutub
Y atau arah Y ini adalah suhu dalam derajat Celcius. Lalu pada arah X ini adalah waktu dalam detik. Namun kita bisa ubah juga ubah temperatur menjadi 79,6 derajat Celcius. Lalu pada serial monitor terlihat betul temperaturnya 79,6 derajat Celcius pada waktu 89 detik. Mungkin kita bisa menghentikannya dengan mengklik stop. Nah, otomatis grafik dari suhu terhadap waktu akan berhenti. Lalu kita coba untuk menghidupkan LED dengan mengklik LED on pada Python-nya. Nah, bisa terlihat pada jendela walkway LED nyala. Lalu ketika kita klik LED off, LED akan otomatis padam. Baik, ini adalah simulasi terakhir, yaitu simulasi monitoring mode sensor dan kontrol LED. Di sini sebelumnya sudah saya rangkai terlebih dahulu, ada LDR, ada SP32, ada LED, ada resistor 1 kilo ohm, dan ada DHT22, di mana pin dari LDR ini terhubung pada pin VCC dari LDR terhubung pada pin 3 volt 3 dari SP32, pin groundnya terhubung pada ground, lalu pin 0 dari LDR terhubung pada pin ESP34. Pin 3 volt 3 dari ESP terhubung pada pin VCC DHT22, lalu ground ESP32 terhubung pada kutub negatif dari LED, kutub positifnya terhubung pada kaki sebelah kanan dari resistor 1 kilo ohm, lalu kaki kirinya terhubung pada pin 2 dari ESP32. Pin ESP15 nya terhubung pada pin SDA, dan groundnya terhubung pada ground dari ESP32. Di sini juga ada kode pemrograman yang dibutuhkan, di mana kode ini adalah program untuk ESP32 yang mengintegrasikan sensor DHT22 atau suhu, sensor LDR atau cahaya, dan kontrol LED melalui MQTT. Di sini ada beberapa library yang dibutuhkan, ada Wi-Fi DTK untuk mengelola koneksi Wi-Fi-nya, ada PubSub Client DTK untuk mengelola komunikasi MQTT, lalu ada DHT DTK untuk membaca data suhu dari DHT22, dan ada Arduino JSON DTK untuk membuat data dalam format JSON. Lalu dikonfigurasi di mana sensor DHT22 dan di pin 15, LED di pin 2, LDR di pin 34. Lalu Wi-Fi menggunakan SSID, walkway guides tanpa kata sandi, lalu MQTT menggunakan broker lalu konfigurasi sensor DHT22 di mana sensor DHT22 terhubung pada pin 15, LED pada pin 2, LDR di pin 34. Wi-Fi menggunakan SSID, walkway guides tanpa kata sandi. Lalu MQTT menggunakan broker, topik publikasinya MEME531 _data sensor, lalu dan langganannya yaitu MEME531 LED. Lalu di sini ada beberapa fungsi pendukung, yaitu setup Wi-Fi. Setup Wi-Fi ini untuk menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi. Lalu ada fungsi callback. Fungsi callback ini akan memproses pesan dari topik MEME531 LED. Jika payloadnya angka 1, LED akan menyala atau hide. Jika bukan, LED-nya mati atau low. Lalu ada fungsi reconnect yang akan menghubungkan ulang ke broker MQTT dan berlangganan ke topik MEME531 LED jika koneksinya terputus. Lalu di sini ada beberapa fungsi utama. Fungsi utamanya yaitu adalah setup,
yang akan menginisialisasi serial, pin LED, sensor DHT, Wi-Fi, server MQTT, dan fungsi callback. Lalu loop setiap 2 detik yang akan memeriksa koneksi MQTT, menghubungkan ulang jika perlu, lalu membaca suhu dari DHT2 dan intensitas cahaya dari LDR. Lalu jika suhunya valid, membuat JSON dengan waktu, suhu, dan nilai cahaya, lalu mengirimkannya ke topik memori 531 data sensor dan mencetak ke serial. Lalu memproses pesan MQTT untuk mengontrol LED. Lalu di sini juga ada kode program pada Python. Di sini ada kode program yang mana kode ini adalah aplikasi GUI berbasis Python dengan tekinter untuk memantau suhu dan intensitas cahaya secara real time melalui MQTT, mengontrol LED dan menyimpan data ke file Excel. Lalu di sini ada beberapa library. Yang pertama ada tekinter yang akan membuat antarmuka grafis. Lalu ada pahu.mqtt client yang akan mengelola koneksi MQTT, ada matplotlib yang akan menampilkan grafik suhu dan cahaya, ada pandas menyimpan data ke file Excel, lalu JSON memparsing data JSON dari MQTT. Di sini ada fungsi MQTT. Yang pertama ada onConnect yang akan berlangganan ke topik memori 531 data sensor saat terhubung ke broker. Lalu ada onMessage. onMessage ini memproses pesan dari topik memori 531 data sensor, lalu mengekstrak waktu, suhu, dan nilai cahaya dari payload JSON, lalu menyimpan ke time data, dan like data jika collecting sampai dengan true. Lalu di sini ada GUI setup. GUI setup ini adalah jendela utama atau root berukuran 1100 x 780 pixel yang berjudul monitoring suhu plus cahaya plus kontrol LED. Lalu dibutuhkan beberapa tombol kontrol. Yang pertama ada start untuk memulai pengumpulan data, stop menghentikan pengumpulan, reset menghapus data, simpan Excel untuk menyimpan ke XLSX, lalu close untuk menutup aplikasi. Di mana kontrol LED ini ada tombol LED on yang akan mengirimkan angka 1 ke topik memori 531 LED, dan LED off akan mengirimkan angka 0. Lalu grafik di mana dua subplot ini menampilkan suhu yaitu warna biru marker O dan cahaya warna orange marker X terhadap waktu, lalu diperbarui setiap 1 detik via fans animation. Lalu ada beberapa fungsi kontrol. Nah, di sini set collecting stage untuk mengatur status pengumpulan data, yaitu true untuk mulai dan false untuk berhenti. Lalu ada reset data yang akan menghapus semua waktu, suhu, dan juga cahaya. Lalu ada save Excel yang akan menyimpan data ke file Excel dengan kolom waktu, suhu dalam derajat, dan cahaya dalam ADC. Lalu ada control LED value yang akan mengirimkan perintah angka 1 yang akan menyala atau angka 0 yang akan mati ke topik memori 531 LED. Lalu yang terakhir ada close app yang akan menghentikan animasi, koneksi MQTT, dan menutup aplikasi. Di sini kita bisa mulai dengan mengklik start the simulation. Nah, pada jendela Workwiz sudah bisa mulai. Lalu kita bisa mengklik run modul F5 pada Python-nya. Lalu di sini kita lihat temperaturnya yaitu 24 derajat Celcius betul pada waktu 104 detik, dan cahayanya yaitu intensitas cahayanya yaitu 1001. Kita bisa mulai dengan mengklik start pada jendela monitoring suhu. Nah, bisa kita ubah lagi temperaturnya jadi 75 derajat Celcius pada waktu kurang lebih 1009. Nah, kecerahannya yaitu 101. Nice. Mungkin kita bisa ubah lagi temperaturnya menjadi negatif 38.4 derajat Celcius pada waktu 114 detik, dan kecerahannya dan intensitas cahayanya yaitu 1001. Nah, pada jendela monitoring suhu ini masih loading. Nah, baru bisa ini intensitas cahayanya betul 1001
pada detik 116, betul. Nah, pada grafik suhu terhadap waktu, temperaturnya tadi itu negatif 38,4 pada detik 116, betul. Jadi ini adalah grafik suhu terhadap waktu, dan ini adalah grafik cahaya terhadap waktu. Pada arah sumbu Y ini adalah suhu dalam derajat Celcius, dan arah X ini adalah waktu dalam detik. Lalu ini juga arah Y nya yaitu ADC cahaya, lalu arah X nya itu waktu dalam detik. Kita bisa ubah lagi temperaturnya menjadi 48,7 derajat Celcius. Lalu kita bisa ubah lagi menjadi negatif 16,1 derajat Celcius. Lalu kita bisa ubah lagi menjadi 80 derajat Celcius. Nah, otomatis akan berhenti pembacaan grafiknya. Lalu kita coba menghidupkan LED dengan mengklik LED on. Nah, di sini LED betul berjalan dengan baik, benar. LED-nya hidup. Lalu kita bisa klik LED off untuk mematikan LED-nya. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.